Halo semua, aku Nuha dan selamat datang di For centuries, no human has had the power to become a monster. Kali ini aku akan ngomongin sebuah film animasi komedi yang udah tayang di Amazon Prime pada tanggal 14 Januari kemarin. Nah, film ini sendiri berjudul Hotel Transylvania 4 atau bisa disebut Hotel Transylvania Transformania yang merupakan sequel lanjutan dari franchise Hotel Transylvania. Nah, sedikit reminder aja, Hotel Transylvania pertama itu bercerita tentang kisah cinta antara Mavis dan Jonathan, yang mana Mavis ini merupakan seorang vampir dan Jonathan manusia. Terus di Hotel Transylvania 2, Jonathan dan Mavis itu punya anak. Terus dilanjut pada Hotel Transylvania 3, itu si Dracula jatuh cinta pada manusia juga. Tapi manusianya itu adalah seorang pemburu monster yang merupakan keturunan dari Van Helsing, yaitu Erika Van Helsing. Film ini sendiri bercerita tentang Dracula yang sebenarnya ingin pensiun dan memulai babak baru dalam kehidupannya, yaitu menghabiskan sisa hidupnya bersama Erika Van Helsing, yang merupakan tambatan hati dari Dracula. Nah, karena sang Dracula ingin pensiun, maka Dracula harus mewariskan hotel kesayangannya ini kepada anaknya, yaitu Mavis dan Jonathan yang merupakan menantu dari Dracula. Namun, karena Dracula masih belum begitu menerima Jonathan secara seutuhnya, si Dracula mencoba untuk memalsukan beberapa peraturan agar si Jonathan tidak dapat memiliki hotel kesayangan dari Dracula ini. Nah, peraturannya itu adalah apapun hak kepemilikan dari seorang monster tidak dapat diwariskan kepada manusia. Nah, karena permasalahan ini dan karena peraturan ini, Jonathan mencoba berpikir agar si Jonathan bisa berubah menjadi monster. Nah, dengan pemikiran itu, Jonathan datang menemui Van Helsing yang merupakan seorang ilmuwan gila dan juga pemburu monster. Van Helsing pun memberikan sebuah senjata atau penembak laser yang dapat merubah manusia menjadi monster dan merubah monster menjadi manusia. Dengan penembak laser itu, Jonathan akhirnya dapat berubah jadi monster. Namun, permasalahannya dimulai dari sini. Kenapa aku menyebutkan masalah? Karena ternyata Dracula tidak menginginkan Jonathan berubah menjadi monster. Karena Dracula tahu sebenarnya Mavis itu sangat mencintai Jonathan apapun bentuknya. Dan karena tidak ingin Mavis mengetahui kalau si Jonathan ini berubah jadi monster, maka dengan secepat kilat si Dracula mencoba mengejar Jonathan agar dapat merubahnya menjadi manusia kembali. Namun, segala macam cara yang dilakukan oleh Dracula ini berbuah sia-sia dan malah menyebabkan masalah besar, yaitu Dracula malah berubah menjadi manusia dan si Jonathan tetap menjadi seorang monster. Dan bahkan lebih parahnya, sahabat-sahabat dari Dracula ini juga berubah menjadi manusia. Alur cerita dalam film ini menurutku cukup asik diikuti dan cukup menarik karena menjual hubungan antara si Jonathan dan Dracula, yang mana Jonathan ini udah berusaha keras agar dapat diterima Dracula dalam keluarganya. Tapi Dracula tetap saja tidak dapat menerima Jonathan karena Jonathan memiliki sebuah sikap yang bisa dibilang kekanak-kanaan dan sedikit rusuh, tidak sesuai dengan sikap dari Dracula, yaitu yang cool, elegan, dan ya semua serba rapi gitulah. Nah, di film ini tuh seperti yang kubahas tadi, di awal tadi, yaitu si Jonathan itu berubah jadi monster dan si Dracula berubah jadi manusia. Mau tidak mau kan mereka harus bersama, karena mereka harus mencari batu kristal yang digunakan untuk perubahan itu kembali. Karena dalam awal-awal film ini batu kristal yang mereka gunakan itu rusak, sehingga mereka harus melakukan petualangan berdua dan tanpa sepengetahuan si Mavis. Nah, dari petualangan yang mereka lakukan berdua ini, akhirnya mereka dapat memahami satu sama lain. Dan akhirnya sang Dracula mampu menerima si Jonathan. Namun sayangnya si Jonathan ini telah mengetahui bahwa ternyata peraturan yang dikasih tahu oleh si Dracula ini hanyalah tipu-tipu belaka. Jadi si Jonathan ini merasa sakit hati dan dia merasa bahwa sesungguhnya tuh aku memang gak diterima di keluarga ini dan menyangka bahwa si Dracula ini jahat. Padahal di titik itu sebenarnya Dracula tuh udah bisa menerima Jonathan, dan karena ternyata perubahan ini memiliki efek samping, yaitu dia akan terus berevolusi sehingga
hilang kesadaran dan menjadi monster liar. Nah, mengetahui akan hal tersebut, akhirnya Mavis, Dracula, dan kawan-kawan mencoba untuk mencari batu kristal guna dapat merubah mereka menjadi seperti semula dan dapat mengembalikan si Jonathan agar menjadi manusia kembali. Dan pada akhirnya si Jonathan dapat berubah menjadi manusia dan semua berubah menjadi normal lagi. Nah, karena Hotel Transylvania 4 ini merupakan sebuah film animasi komedi, menurutku pribadi animasi dari Hotel Transylvania 4 ini mengalami perkembangan yang cukup pesat daripada Hotel Transylvania sebelumnya, yaitu semua gambar animasinya ini terlihat lebih realistik dan lebih 3D. Terus, karena ini juga film komedi, menurutku pribadi Hotel Transylvania 4 ya bisa dibilang seperti biasalah, mampu menghadirkan sebuah komedi-komedi ringan tapi mampu membuat kita tersenyum dan sedikit tertawa dan mungkin bisa tertawa terbahak-bahak juga karena komedi yang hadir di dalamnya. Kayak contohnya nih, ketika teman-teman dari Dracula mengalami sebuah perubahan, itu perubahan yang diterima ketika mereka jadi manusia itu menurutku cukup lucu. Karena yang pertama, si Murray yang merupakan mumi, dia berubah menjadi seorang kakek-kakek tua, pendek, yang kayak dandanya tuh kayak raja-raja, semacam Raja Fir'aun atau raja-raja Mesir kayak gitu. Dan dia itu punya sisi lain yaitu mudah tertidur. Terus ada juga si Wine yang merupakan si serigala atau manusia serigala atau werewolf. Dia berubah menjadi orang biasa dengan jenggot yang cukup tebal dan bulu-bulu halus di tubuhnya. Terus ada juga si Frankenstein yang menurutku ini perubahan yang cukup unik, yaitu Frankenstein dari yang semulanya bisa dibilang buruk rupa dan badannya itu penuh dengan jahitan, malah berubah menjadi manusia normal yang gagah dan ganteng. Dan karena perubahan yang pesat ini, si Frankenstein ini malah menjadi seorang yang narsistik dan ya kayak memuja-muja dirinya sendiri gitu. Dan yang paling lucu adalah si Bloop atau monster slime yang ada di film ini. Kenapa aku bilang sangat lucu? Karena perubahan yang terjadi sama si Bloop ini, dia malah berubah menjadi agar-agar beserta piring yang menyajikan agar-agar itu. Terus ada juga komedi yang menurutku lucu banget nih. Ketika si Dracula itu sedang mengejar-ngejar Jonathan agar Jonathan dapat berubah menjadi manusia, tanpa sengaja Dracula menembakkan laser perubahan itu kepada seorang zombie yang merupakan kaki tangan dari Dracula. Seketika si zombie itu berubah menjadi manusia dan sedikit bahagialah kayak bilang, ah akhirnya penderitaan ini berakhir, aku kembali jadi manusia. Tapi baru saja dia selesai ngomong seperti itu, dia malah digigit lagi oleh teman zombinya sehingga dia berubah menjadi zombie dan sedih kembali. Bukan Hotel Transylvania namanya apabila tidak menghadirkan soundtrack-soundtrack yang catchy dan nyaman untuk didengarkan. Di film keempatnya sendiri, Hotel Transylvania memberikan lagu Just the Two of Us guna membuka film ini. Dan ketika ada iringan lagu Just the Two of Us, kita diberikan sebuah flashback tentang masa kecil Mavis dan si Dracula ketika membuka Hotel Transylvania dan mengelolanya bersama-sama. Nah, di adegan-adegan tersebut tuh kelihatan banget kedekatan antara si Dracula dengan si Mavis, apalagi ditambah lagu dengan Just the Two of Us, sehingga suasana yang hangat itu benar-benar terasa dan benar-benar uh, muncullah dari adegan tersebut. Namun sayangnya, suasana yang hangat itu harus hancur karena Jonathan muncul dan merubah sedikit lirik lagu dari yang semula Just the Two of Us menjadi Just the Three of Us. Nah, karena aku udah bingung mau ngomongin apa lagi soal film ini, langsung aja ke kesimpulannya ya. Menurutku pribadi, sebenarnya Hotel Transylvania 4 ini ada dan gak adanya itu bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Ya karena sebenarnya Hotel Transylvania itu cukup di yang pertama aja. Karena yang pertama itu juga udah cukup bagus, udah bagus lah intinya. Cuman karena franchise-nya juga berkembang, sah-sah aja sih buat Sony buat ngeluarin Hotel Transylvania dengan berbagai macam sequelnya. Ya meskipun menurutku pribadi sebenarnya sequel keempat ini cukup untuk menjadi penutup dari Hotel Transylvania. Karena toh pada akhirnya Hotel Transylvania 4 ini memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang menerpa si Jonathan dan si Dracula, yaitu tentang ketidakbisaterimaan Dracula terhadap si Jonathan. Terus pada akhirnya juga si Dracula memberikan Hotel Transylvania ini untuk si Mavis dan juga si Jonathan. Ya mungkin kalau ada yang kelima, itu akan berfokus pada kisah
Hotel Transylvania yang di bawah pengelolaan si Jonathan dan si Mavis. Tapi sebenarnya tuh 4 tuh udah lebih dari cukup. Jadi semoga Sony nggak nambahin lagi Hotel Transylvania. Ya karena 4 itu udah cukup, masa mau tambah lagi? Terus untuk Hotel Transylvania 4 sendiri, aku cukup menikmati bagaimana jalannya cerita di film ini. Nah, ya namanya juga film animasi komedi, aku juga cukup terhibur dengan jalannya cerita dan komedi-komedi yang ada di dalam film ini. Oleh karena itu, kami dari Disklik akan memberikan skor 7. Terima kasih telah menonton video dari kami. Silahkan klik tombol like apabila kalian suka konten-konten dari kami. Terus buat kalian yang baru aja nemuin channel kita, jangan lupa klik subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terus silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar apabila kalian punya rekomendasi series, movie, anime, atau drama Korea yang ingin kami bahas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.